pagi GKS Balikpapan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia, amin. Mari kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini, come on. Woo. Yeah. Setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Come on. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Yeay. Mari kita memuji nama Tuhan, come on church. Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Yeay. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Hey. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Ku kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan. Masih ada sukacita. Amin. Sebab apapun keadaan kita, kemenangannya selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Sebab Dia Raja yang hebat. Haleluya. Mari angkat tanganmu.
dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Come on church. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Mari angkat tanganmu. Ready to praise to God. Mari sama-sama nyatakan. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Come on church. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu, bersama-Mu. Bersama-Mu. Dengan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pernyataan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang ada di dalam hidup kami. Engkaulah harapan kami Tuhan di masa-masa ini. Apapun keadaan kami percaya bahwa Engkau pegang kendali Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kasih-Mu, karya-Mu yang
worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik. Kasih Tuhan. Kasih Bapa. Mari jemaat sama-sama nyatakan. Harapanku di dalam-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan nyatakan. Harapanku, harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu. Ku percaya, ku aman percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya Rabb, ya Rabb, kami percaya Tuhan. Kami sungguh percaya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun keadaan kota ini Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Allah, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Allah, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. You've been so, so good to me. Come on, Charles. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, if not for you. Come on, sing. You've been so, so good to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, if
Come on, sing. You've been so, so good to me, yes. You've been so, so good to me. Oh, today where I will be, if not for you, if not for you. Come on, you sing. You've been so, so good to me. Oh, today where I will be, if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. Oh Lord, you've been so, so good to me. Oh, today where I will be, if not for you, if not for you. You've been so, so good to me. Mari kita naikkan pujian ini. You've been so, so good to me. Yes, Engkau baik Tuhan. Oh, today where I will be, If not for you, if not for you. You've been so, so good to me. You've been so, you've been so, so oh, today where I will be, if not for you, 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 if not for you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Wow. Happy Sunday. Hari ini saya kembali berdiri di sini ya. Sudah hampir setahun saya nggak pernah ini ya. Masih tetap deg-degan ya. Tapi saya bersyukur kita boleh beribadah. Tuhan kasih kita kesempatan untuk beribadah, bertemu dengan teman-teman kita. Itu satu hal yang simpel tapi sangat berarti bagi saya. Mungkin bagi kalian juga ya. Kita mendengar di luar itu banyak yang bikin kita gentar ya. Tapi satu hal yang saya dapatkan tadi barusan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita atau meninggalkan kita. Semua dalam kontrol Tuhan. Asal kita tuh memegang Tuhan selalu. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti saat sekarang ini kita tetap harus prokes ya, menjalankan protokol kesehatan. Harus kita lakukan tetap. Tuhan sudah memberikan kita hikmat. Jadi kita tahulah apa yang harus kita lakukan ya. Sebelumnya saya persilakan duduk dulu. Itu saja sharing saya ya. Saya juga mau membagikan beberapa pengumuman bahwa
persembahan. Kalau bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan setelah ibadah selesai. Box persembahan ada di belakang, atau bisa melalui electronic giving ya. Kemudian juga saya mau informasikan bahwa kita dalam ibadah ini tetap melakukan prokes ya, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap memakai masker ya. Dan di gereja kita itu 1 minggu sekali dilakukan penyemprotan ya, untuk mensteril semua ruangan ini. Sebelumnya saya juga mau menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mohon lambaikan tangan. Tuhan memberkati ya. Bagi saudara yang belum tertanam di salah satu gereja, kalian dapat mengakses, kalau ingin tahu tentang GKS, dapat mengakses di web GKS, yaitu gksbalikpapan.org ya. Bisa lihat di situ. Kami juga ada setiap hari Kamis dan Jumat ada home di mana kita bisa sama-sama bertumbuh. Bagi saudara yang ingin mengetahui lebih banyak tentang home, dapat juga melihat di web kami ya, di GKS Balikpapan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, if not for you. You've been so good. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where I will be, if not for you, 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 if not for you. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini, kami datang dengan sengaja dalam rumah-Mu. Kami ingin belajar sesuatu, kami ingin menangkap hati-Mu, kami ingin menangkap pikiran-Mu Tuhan. Urapi kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami boleh menerima pesan-Mu yang bisa mengubah cara berpikir kami, mengubah hidup kami. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami siap untuk menerima pesan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dan saya katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat kita, haleluya. Ya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi GKS Balikpapan. Karena masker jadi memang kurang gitu kedengeran. Apa kabar saudara semua? Saya berharap saudara dalam keadaan baik di tengah situasi Indonesia yang akhir-akhir ini beritanya kurang begitu baik. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia berdaulat, dia pegang kendali atas Indonesia. Dan
buat saudara yang hadir pada pagi hari ini maupun saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online, saya berharap saudara dalam keadaan baik tentunya, dan terus bisa menjaga kesehatan saudara, tetap jaga protokol kesehatan, hindari hal-hal yang gak penting di luar sana. Dan saya mau informasi bahwa minggu depan kita rencananya akan kembali ke ibadah online. Dan ini bukan keputusan yang mudah, tetapi saya percaya satu hal, bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk kita tidak kaku dengan yang namanya perubahan. Pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita nggak bisa rigid, kaku dengan yang namanya perubahan. So we have to change, kita harus bisa mau berubah dari waktu ke waktu, sehingga kita terbiasa dengan yang namanya perubahan. Dan di tengah meningkatnya kasus COVID ini, saya berharap saudara kalau punya kesempatan vaksin, coba ambil kesempatan itu untuk bisa segera divaksin. Jangan ditunda, jangan ditunggu-tunggu lagi. Kalau ada kesempatan, just do it, lakukan. Kalau sudah daftar satu tempat, belum dipanggil, daftar tempat yang lain. Usahakan diri saudara untuk bisa mendapatkan vaksin secepat mungkin. Memang vaksin tidak bisa membuat kita kebal, tidak terkena COVID-19, tetapi paling tidak kalau sampai terjangkiti itu sangat-sangat mengurangi dampak. Dan saya terus berdoa buat saudara-saudara kita yang ada beberapa builders dan jemaat yang lately kedengaran mereka mengalami positif, so we pray for them, we pray for healing and recovery. Amin. Saudara siap untuk pesan Tuhan minggu ini? Saya akan memberikan judul khotbah saya pada hari ini adalah mimpinya Tuhan. Saya harap saudara siap catatan saudara. Kita masih di dalam tema bulan ini, yaitu tentang dream atau tentang mimpi. Minggu lalu Nancy membagikan mengenai hidup di dalam mimpinya Tuhan, hidup di dalam mimpinya Bapa. Nah, saya mulai dengan sebuah statement bahwa Tuhan tuh punya mimpinya atas setiap kita. Dia punya mimpinya dia atas setiap kita, setiap pribadi kita. Dan mimpi Tuhan atas setiap kita itu sifatnya spesifik, sifatnya khusus buat setiap kita. Artinya dengan kata lain, hanya kita yang bisa menjalani mimpinya Tuhan atas hidup kita. Kita nggak bisa substitute, kita nggak bisa minta orang lain menggantikan mimpinya Tuhan atas hidup kita. Artinya kita sendirilah yang harus menggenapi mimpinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau sedikit refresh dari beberapa minggu lalu mengenai definisi mimpi pada waktu itu. Saya pernah bagikan bahwa mimpi itu adalah sebuah tujuan dan maksud yang sangat diinginkan. Artinya bahwa Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu punya rencana yang sangat diinginkan oleh Dia kepada kita semua, kepada setiap saudara masing-masing. Nah, yang saya temukan bahwa ada banyak anak Tuhan yang bingung mulainya dari mana. Atau mereka bingung bagaimana mereka menjalani mimpinya Tuhan atas hidup kita. Mereka bertanya-tanya yang mana mimpinya Tuhan tuh yang seperti apa. Dan bagaimana saya menjalaninya. Sehingga pada akhirnya ketika kalau kita aja nggak tahu mimpinya Tuhan atas hidup kita, gimana kita mau menjalaninya? Gimana kita mau menggenapinya? Nah, pagi ini saya akan bagikan 5 hal untuk kita bisa mengerti mimpi Tuhan dan tujuan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Saya berharap saudara siapkan catatan saudara, karena ini penting untuk setiap kita untuk bisa menangkap ini, supaya hidup kita benar-benar terarah, tertuju kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin yang pertama adalah P. Saya bagi dalam 5P, dan P yang pertama adalah tentang pribadi. Segala sesuatu selalu dimulai dari Tuhan. Dimulai dari pribadi Tuhan.
Kalau kita mau tahu mimpinya Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita harus mulai dari Dia. Kita harus mulai dari Sang Pencipta kita. Sebuah produk hanya bisa diketahui apa tujuannya, apa maksudnya dari penciptanya yang menciptakan, yang meng-create sesuatu. Kita harus tanya kepada Dia, kenapa ini diciptakan? Karena Dia yang tahu persis kenapa ini diciptakan, apa tujuannya, apa fungsinya. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan hidup berjalan mengikuti Tuhan adalah kunci awal menemukan mimpi Tuhan atas hidup kita. So this is the very first key. Ini adalah kunci pertamanya adalah ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita hidup mengikuti Tuhan. Ini adalah kunci pertama untuk kita bisa menemukan apa sih mimpi Tuhan atas hidup kita, apa sih tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh di dalam Bible, salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Dia menemukan mimpi Tuhan atas hidupnya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan. Kalau pada waktu itu Simon Petrus mengabaikan apa yang Yesus katakan kepada dia untuk mengikuti dia, maka saya pikir Simon Petrus akan tetap dikenal sebagai seorang nelayan biasa. Tetapi pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengikuti Tuhan, hidupnya mengalami perubahan. Dia menjadi orang yang signifikan di dalam kehidupannya. Saya selalu mengatakan di dalam gereja ini, janganlah kita hanya berhenti hanya sampai percaya Tuhan. Percaya penting gak? Penting banget, ini menjadi dasar buat setiap kita. Tetapi jangan berhenti hanya sampai percaya. Tetapi jangan berhenti hanya sampai sekedar perjumpaan dengan Tuhan. Tapi teruslah mengikuti Tuhan. Follow Him. Ikutilah Dia. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dengan analogi domba dan gembala, Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua kalau domba-dombanya mengenal Dia dan mengikuti Dia. Mengenal Dia, mengenal suaranya, dan mengikuti Dia. Dan kalau bicara tentang domba dan gembala, kita tahu bahwa di Bible banyak sekali Yesus menceritakan tentang domba dan gembala, domba dan gembala, domba dan gembala. Dan kalau kita tahu pada back then di Israel dan sampai hari ini pun di Israel kalau mereka mengembalakan domba, ada gembalanya. Ada sosok pribadi yang ada di tengah-tengah mereka. Dan domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya. Dan mengikuti kemana domanya pergi. Gembalanya pergi. Nah kalau kita mengikuti Yesus artinya kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Dia. Kalau kita mengikuti Yesus artinya kita yang mengikuti Tuhan dan bukan Tuhan yang mengikuti kita. Nah seringkali kita ini punya pikiran terbalik. Kita maunya Tuhan yang ikuti kita. Kita pengennya tuh Tuhan yang ikuti apa yang maunya kita. Padahal seharusnya kitalah yang harus mengikuti apa yang maunya Dia. Kitalah yang harus ikuti kemana jalannya. Jalan yang harus Tuhan mau atas kehidupan kita. Nah saya kutip perkataan Yesus yang sangat-sangat powerful yaitu come follow me. Quote-nya ditulis sendiri oleh Yesus sendiri. Mari ikutlah aku. Yesus pertama-tama berkata kepada murid-muridnya, come and follow me. Mari ikutlah aku. Baru setelah mengikuti Yesus, pada akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu pergilah dan jadikan semua bangsa muridku.
Artinya mengikuti Tuhan terlebih dahulu. Dan baru Tuhan bisa pakai kehidupan kita untuk berdampak buat orang lain. Dengan kata lain, pada waktu Tuhan mengutus kita, now lead people. Now influence them. Nah sekarang pimpin orang lain. Sekarang pengaruhi orang lain. Nah ada sebuah dasar penting buat setiap kita. In order to lead, we have to follow first. Kalau kita ingin memimpin, kita harus mengikuti terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada waktu kita proses dipimpin, ada proses yang namanya adaptasi mental kita yang membentuk kita sehingga kita bisa belajar berada di bawah otoritas. Karena biasanya orang maunya, wah gue gak mau dipimpin, gue maunya hidup semau gue sendiri. Padahal kita tahu bahwa hidup berjalan bersama dengan Tuhan, kita gak bisa hidup semau kita sendiri. Kita diajari untuk bisa berada di bawah otoritas. Untuk belajar melatih mental kita. Untuk belajar melatih kedewasaan kita. Makanya kenapa kalau kita kerja ya, pada waktu kita kerja, pada waktu kita bisnis, perhatikan semua orang, hampir semua orang, itu pada mulanya mereka harus belajar mengikuti orang. Belajar dipimpin oleh orang. Belajar di bawah otoritas seseorang. Orang yang kalau kita pelajari, orang yang sukses semua yang ada, yang kita tahu, mereka pasti mulainya dari belajar dipimpin oleh orang. Belajar di bawah otoritas dari seseorang. Belajar untuk mengikuti seseorang. Sampai pada akhirnya ketika dia bisa belajar dan dia bisa dewasa, dia baru bisa belajar untuk memimpin. Kalau kita ingin menemukan mimpi Tuhan atas hidup kita, kita harus belajar dipimpin oleh Dia. Bukan hanya sekedar mengalami perjumpaan, bukan hanya sekedar percaya, walaupun semua itu sangat penting. Tapi kita belajar untuk mengikuti Dia. Kemana Tuhan mau kita pergi. Katakan amin. Yang kedua adalah prinsip. Yang kedua adalah prinsip. Tadi pertama pribadi, yang kedua adalah prinsip. Untuk mengerti dan menjalani mimpi Tuhan, kita harus mengenali dan mengerti prinsip-prinsip Tuhan. God is God of principles. Dia adalah Tuhan prinsip. Dari prinsip, dia punya prinsip. Dia bekerja melalui prinsip-prinsipnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan menuangkan prinsip-prinsipnya itu di dalam firman-Nya. Ada prinsip tentang pernikahan, ada prinsip tentang membangun keluarga, ada prinsip tentang keuangan, ada prinsip dalam bekerja, ada prinsip dalam kerohanian tentunya. Ada prinsip di dalam bisnis. Dan kita tahu bahwa Bible mengajarkan itu kepada setiap kita. Nah, prinsip itu seperti anak kunci. Prinsip itu seperti anak kunci. Kalau kita mengerti caranya menggunakan prinsip itu, maka dengan anak kunci itu kita bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Tetapi sebaliknya, kalau kita nggak ngerti menggunakan prinsip, maka kunci yang sama bisa menutup pintu-pintu yang ada di hadapan kita. So, prinsip itu seperti anak kunci. Contohnya begini di dalam pernikahan. Kalau suami misalnya dia nggak ngerti prinsip pernikahan, dia nggak care, dia nggak peduli, dia nggak mengasihi istrinya. Atau sebaliknya istrinya nggak ngerti prinsip di dalam pernikahan, istrinya nggak menghormati, nggak respect, nggak honor dengan suaminya, maka kita akan temukan bahwa pernikahannya nggak akan berhasil. Maka akan terjadi turbulensi, akan terjadi kegagalan demi kegagalan, akan terjadi pergumulan demi pergumulan. Kunci yang sama seharusnya kalau kita gunakan akan membuat kita menikmati apa yang Tuhan telah sediakan buat hidup kita. Tapi pada saat kita tidak menggunakan kunci yang sama, kunci itu akan menutup semua pintu yang harusnya terbuka. Yang mengerti katakan amin. Di dalam keluarga misalnya, kalau kita nggak pernah mendidik dan mendisiplin anak-anak kita dengan benar, tidak menanamkan values dalam kehidupan mereka, maka kita akan temukan bahwa anak-anak kita akan bertumbuh dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keuangan misalnya,
Keuangan juga bekerja melalui prinsip. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, tentunya seberapapun uang yang kita akan terima akan habis. Kalau kita nggak belajar untuk menjadi orang yang bermurah hati, maka kita tahu Bible mengatakan bahwa orang yang bermurah hati adalah orang yang terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Di dalam pekerjaan misalnya, kalau kita bekerja nggak excellence misalnya di dalam pekerjaan kita, jangan berharap bahwa akan terjadi namanya promosi dan berharap gaji di atas rata-rata. Dan saya mau katakan bahwa prinsip Tuhan ini berlaku buat orang yang percaya Tuhan dan orang yang belum percaya Tuhan. Kok bisa, Pastor? Ya, karena prinsip Tuhan itu berlaku untuk siapa saja yang mengerti dan menjalankan prinsip itu. Contohnya, banyak orang yang belum percaya Tuhan, tapi hidupnya berhasil kok. Hidupnya sukses kok. Mereka kaya-kaya kok. Kok bisa? Ya karena mereka mengerti prinsipnya. Mereka rajin, mereka bertekun, mereka mau belajar, mereka berani mengambil resiko. Mereka excellence. Jangan heran mereka berhasil. Sedangkan sebaliknya, ada anak-anak Tuhan yang mungkin bisa berada di gereja, berdoa, dengar firman, tapi nggak ngerti prinsip ini di dalam pekerjaan. Malas, nggak rajin, nggak excellence kerjanya, lambat, selalu harus diingetin, nggak pernah mau belajar, dikasih tahu nggak pernah mau dengerin. Ya gimana mau berhasil? Are you with me? So, prinsip itu bekerja secara universal. Alkitab mengatakan di Matius 5 ayat 45 dikatakan, karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. So matahari diterbitkan buat orang yang baik dan orang yang jahat. Hujan diturunkan buat orang yang baik dan orang yang benar dan orang yang jahat. Jadi Tuhan baik buat setiap orang. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh Tuhan tuh baik hanya buat saya. No, Tuhan baik buat setiap orang. Kenapa? Karena baik itu adalah diri dia. Are you with me? Dia nggak kayak manusia. Yang bisa baik dengan orang yang baik mungkin bisa jadi jahat dengan orang yang jahat. Tapi Tuhan nature-nya baik. Jadi dia sama siapa saja, dia baik. Are you with me? Dan dia nggak membuat bahwa oh dia orang benar, oh hujan berarti turun atas dia, yang lainnya kering gitu sebelahnya. Tiba-tiba di kepala kita hujan turun, yang sebelah kering. Mataharinya tiba-tiba begitu kita bersinar terang, tiba-tiba tetangga kita hujan guntur gitu. No, hujannya sama. Hari ini kita di Balikpapan pagi hujan, semuanya hujan merata. Mau dia percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, dia ngalami hujan. Are you with me? Kalau kita keluar dari rumah kita, lagi hujan, kebasahan semua. Mau percaya Tuhan, mau nggak percaya Tuhan. Pagi ini mau pergi ke gereja atau mau lanjut tidur, mau hujan mah hujan aja, semuanya ngalami. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak boleh berpikir bahwa Tuhan hanya mengasihi orang percaya. Enggak, Tuhan mengasihi semua orang termasuk orang yang nggak percaya Tuhan. Bukan Alkitab mengatakan bahwa justru dia begitu mengasihi dunia. Dunia siapa? Ya kita orang percaya dan orang-orang yang percaya Tuhan. So prinsip, katakan sama saya prinsip. Nah, kenapa kita penting buat kita untuk mengenali dan mengerti prinsip Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam menghidupi mimpi Tuhan. Karena kalau kita nggak hidup sesuai dengan prinsipnya Tuhan, maka kita nggak akan pernah sampai kepada mimpinya Tuhan. Bagaimana sampai mimpi Tuhan kalau misalkan pernikahan berantakan, keluarga berantakan, bisnis berantakan, pekerjaan berantakan, karakternya berantakan, jadi sandungan buat orang lain. Di kantor nggak jadi berkat, kerjanya nggak excellence. Malah orang-orang yang mungkin yang tidak mengenal Tuhan jauh
jauh lebih excellence daripada mereka. Saya kasih contoh lagi soal prinsip di Amsal 22-29. Anda enjoy ya khotbah pagi hari ini? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap di dalam beberapa terjemahan lainnya dikatakan excel. Di dalam terjemahan lain dikatakan diligent and skillful. Rajin dan skillful. Experience, berpengalaman. Skillful artinya penuh dengan skill. Di dalam The Message dikatakan observe people who are good at their work. Skilled workers are always in demand and admired. They don't take a backseat to anyone. Amati orang-orang yang baik dalam pekerjaannya. Pekerja terampil atau yang berskill selalu diminati dan dikagumi. Mereka tidak mengambil kursi belakang untuk siapapun. Terampil dan berskill firman Tuhan katakan. Orang-orang ini seperti ini selalu diminati, dikagumi, diingini. Prinsip. Dan mereka berhadapannya bukan dengan orang-orang yang hina Bible katakan, tetapi dengan orang-orang yang dalam posisi yang tinggi. Dengan raja-raja. Saya sangat mengencourage setiap kita kalau kita bekerja. Kalau kita kerja dalam mungkin perusahaan yang besar. Dan kita mungkin gak pernah ketemu sama pemimpin kita. Belajar untuk excel dalam pekerjaan kita. Excellence dalam pekerjaan kita. Kenapa? Karena pasti, I guarantee you, saudara akan berhadapan dengan raja-raja, dengan pemimpin-pemimpin saudara. Saudara pasti akan diajak meeting, saudara pasti akan diajak meeting penting untuk mengambil keputusan yang penting. Saudara akan dilibatkan, saudara akan dimintai pendapat. Tapi kalau masuk kategori yang gak excellence, gak ada keterampilan, gak ada pengalaman, I'm sorry to say, saya bisa salah. Tapi mungkin nama saudara aja gak dikenal oleh pemimpin saudara. It's very sad. Begitu dia lewat, siang pak, siang. Aduh siapa ya dia? Jangan pikir ini gak ada. This is happen. This is real. Di dalam dunia usaha, di dalam dunia pekerjaan. Ketika lagi nyusun KPI, waktu mau masuk penilaian kenaikan gaji, nah orang-orang yang gak dikenal ini yang paling kasihan saya pikir. Karena akan dikasih standar aja. Tetapi kalau dia adalah orang yang dikenal, mungkin belum masuk dalam penilaian KPI, mungkin sudah dinaikin gajinya lebih dahulu. Kenaikan gaji luar biasa. Are you with me? Apalagi prinsipnya? Saya mungkin banyak masuk nih dalam pekerjaan karena di sini banyak orang yang bekerja. Lakukan lebih daripada yang diminta atau yang dibayarkan. Jangan kerja kita dibatasi oleh gaji kita. Oh gaji gue cuma sekian, ya udah gue kerja segini aja. No, that's a wrong mindset. Kita nggak ngerti prinsipnya Tuhan. Bekerjalah seperti saudara punya keinginan digaji berapa? Nah, saya ulangi sekali lagi. Ini karena hari-hari saya bekerja di marketplace. Bekerjalah sesuai dengan gaji yang saudara inginkan, berapa saudara ingin digaji. Misalkan saudara digajinya misalkan 5 juta. Saudara punya mimpi, saya mau digaji dong 15 juta, 20 juta dong. Kerjalah seperti orang yang digaji 15 juta, 20 juta. Walaupun saudara saat ini masih digajinya 5 juta. Karena akan tiba waktunya. Apa yang saudara kerjakan dengan value 15-20 juta itu akan terbayarkan. It's just a matter of time.
Jangan berharap kita kerja minta gaji di atas rata-rata. Kalau misalkan kita kerjanya hanya rata-rata. Saya selalu bilang gini, kalau kita kerjanya selalu di bawah standar, don't expect too much. Yang ada kenaikannya hanya urusan inflasi. Dan saya sangat encourage GKS Balikpapan kalau saudara bekerja atau saudara yang nonton ini secara online dimanapun saudara berada. Kerjalah melebihi daripada ekspektasi. Supaya kayak ketika tiba waktunya saudara, waktunya untuk dibayar lebih. Saudara akan dibayar lebih dan pantas untuk dibayar lebih. Katakan amin. Apalagi contohnya, setia dengan harta milik orang lain. Itu sebuah prinsip. Jadi jangan mentang-mentang kita kerja, misalkan kita pelayanan, ini milik orang lain. Ini bukan punya saya, jadi kita sembarangan dengan apa yang menjadi milik orang lain. Apa yang menjadi asal-asalan. Pada prinsip firman Tuhan katakan, kalau kita setia dengan harta orang lain, maka Tuhan akan memberikan kepada kita harta milik kita sendiri. Jadi contohnya kalau di kantor, ini kan biar aja, ini kan bukan barang gua, ini kan komputer bukan punya gua. Ya udah kita asal-asalan aja, nggak pernah dilap, nggak pernah dibersihin, berdebu-debu, kotoran di mana-mana. Ini kan bukan kerjaan gua, ini kan bukan punya gua. Makanya orang yang kayak begini nggak dipercayakan hartanya sendiri oleh Tuhan. Contohnya tempat ini kita sewa, pakai tempat ini seperti milik kita sendiri, seperti rumah kita sendiri. Jaga, rawat. Barang-barang ini adalah yang kita pakai semua adalah hasil dari benih yang ditabur oleh setiap jemaat Tuhan. Jadi ini milik kita semua, pakai, rawat dengan baik. Tadi saya seneng banget di depan waktu awal-awal saya datang ibadah, saya lihat Karen ngelap-ngelap speaker, ngelap-ngelap semuanya. That's very good. Artinya kita benar-benar peduli dengan harta yang memang bukan punya kita. Harta milik orang lain. Dan kita lihat tunggu waktunya. Tiba waktunya kita akan dipercayakan oleh Tuhan harta milik kita sendiri. Katakan amin. Apalagi setia dengan perkara kecil. Kalau dikasih perkara kecil jangan diabaikan. Jangan disia-siakan. Nah kalau kita perkara kecil aja gak setia, jangan harap kita bisa diberikan perkara lebih besar. Yang kecil aja nggak faithful, yang kecil aja nggak beres, mana mungkin dikasih lebih besar. Are you with me? Dan kalau dikasih lebih besar, jangan, aduh kenapa gua lagi sih dikasih kerjaan. Are you with me? Pak kok saya lagi sih pak? Ya, padahal itu kesempatan buat saudara untuk mengalami promosi. Artinya pemimpin saudara sedang percayakan sesuatu yang lebih besar kepada saudara. Harusnya saudara kerjakan dan emban itu dengan lebih baik. Kalau nggak ngerti belajar, cari tahu. Karena hari-hari ini akses belajar sangat besar, sangat banyak dimanapun kita bisa. Tuhan punya mimpi atas setiap kita, katakan amin. Mimpi hidup yang diberkati, hidup yang berkecukupan. Dan kalau kita terus berkekurangan, kita harus cek diri kita. Karena Tuhan gak mungkin salah sama firman-Nya. Jangan-jangan kita yang salah dengan mindset kita. Karena Tuhan gak pernah salah sama firman-Nya. Kalau kita melihat bahwa ada hidup kita, aspek hidup kita kayaknya, kayaknya kayak begini ya. Kayaknya gak sesuai dengan yang Tuhan mau nih. Cek diri kita. Lihat prinsipnya dijalanin gak. Kalau hari ini kita terima prinsip itu, jalankan prinsipnya. Maka kita akan hidup menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, perspektif. P yang ketiga. Setelah kita mengikuti pribadinya, setelah kita mengenali prinsipnya, kita harus punya perspektif yang tepat. Kita ini adalah benih Tuhan. Yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Mau orang kaya, orang miskin, sama-sama diciptakan Tuhan. Mau orang yang sekolahnya tinggi, orang yang gak sekolah tinggi, sama-sama semua diciptakan oleh Tuhan. Hanya saja kita temukan bahwa ada benih-benih yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi ada benih-benih yang
nggak bertumbuh. Yang setelah sekian lama ya begitu-begitu aja. Saudara catat ini, masa depan kita bukan ada di depan kita, tetapi masa depan kita ada di dalam kita. Kalau orang bilang bahwa masa depan, ada di depan. Ya memang masa depan ada di depan kita. Kelihatannya nampak apa yang di depan kita, tetapi sesungguhnya masa depan itu ada di dalam diri kita. Di dalam benih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ini perspektif. Dan dari benih itulah akan ketika tertanam dengan baik akan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah yang lebat. Di Matius 12 ayat 32 di dalam bahasa Indonesia masa kini yang dikatakan, biji sawi adalah benih yang paling kecil. Tetapi kalau sudah tumbuh ia akan menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman, dia menjadi pohon sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi biji sawi atau biji sesawi itu benih yang paling kecil, tapi kalau tertanam dia bertumbuh menjadi besar akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Kenapa menjadi dampak? Ya burung-burung bersarang dia pada cabang-cabangnya. Bayangkan kalau pohon nggak bertumbuh, pohonnya pendek, nggak ada burung mau di situ, nggak ada dampak yang bisa diberikan. So the mindset is, we are His seed. Kita ini adalah benihnya Tuhan. Dan ada kekuatan yang hebat di dalam setiap benih. Dari mana taunya? Dari benih yang kecil itu bisa menjadi pohon yang tumbuh besar dan menghasilkan buah. So every seed have the potential to multiply. Jadi setiap benih itu punya potensi untuk bermultiplikasi. Bahkan di dalam sebuah benih itu bukan hanya ada satu tumbuhan atau satu pohon, tapi ada perkebunan di situ. Bayangkan kalau ada buah, yang paling gampang buah pepaya ya misalnya. Berapa banyak benih buah pepaya itu, bijinya itu di dalam buah pepaya. Coba kita itu semua kita tanamin di tanah gitu. Bisa jadi berapa banyak pohon pepaya dan menghasilkan pepaya yang lain dan pepaya lain makin banyak. Jadi punya potensial untuk bisa bermultiplikasi. Ini sebuah prinsip. Jadi jaga apa yang ada di dalam tangan kita. Kembangkan itu. Dan mulailah dari apa yang ada pada kita. Pastor, aku gak bisa apa-apa. Gak mungkin. Pasti bisa sesuatu. Pasti ada sesuatu. Tuhan gak mungkin melakukan random. Dari 1 sampai 10 orang. Ya ini gue kasih ini satu. Dilengkap yang nomor 5, nomor 6. Kelupaan gue yang nomor 5, gue gak kasih sesuatu. Nggak, Tuhan bukan begitu. Tuhan kasih benih dalam setiap kita. Dan benih itu gak mungkin salah. Dan setiap kita punya sesuatu yang Tuhan mau benih itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tuhan kasih kita pikiran. Tuhan kasih kita talenta. Tuhan kasih kita karunia. Sebagai potensi dan kekuatan kita. Itu sama halnya seperti yang Yesus lihat di dalam diri Simon. Dia lihat Petrus di dalam Simon. Dia gak melihat Simon yang model begitu, tapi dilihat Petrus di dalam diri Simon. Dia melihat Paulus di dalam diri Saulus. Are you with me? Ada sebuah kutipan dari Pastor R. Bernard yang ngomong begini. Ketika bakat, kemampuan, dan karunia yang dimiliki seseorang bertemu dengan kebutuhan orang banyak, di sanalah terletak tujuan hidup orang itu. Jadi pada saat bakat, kemampuan, dan karunia yang dimiliki oleh seseorang itu bertemu dengan kebutuhan orang banyak, di sanalah terletak tujuan hidup dari orang itu. Ada kepuasan pada saat kita bekerja melakukannya.
Kita akan bertumbuh dan akan berbuah lebat pada saat kita bekerja dan berjalan di dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu cara mudah yang saya sering bagikan juga. Kalau mau menemukan mimpi Tuhan dalam kehidupan kita, temukan talenta dan karunia kita. Karena mimpi Tuhan, tujuan Tuhan gak pernah jauh-jauh dari situ. Saya tulis ini ya, saudara catat nih, hobi. Hobi itu artinya kita bisa, tapi gak menguntungkan orang lain. Yang seneng cuman kita sendiri, itu mah hobi namanya. Pekerjaan, kita bisa menguntungkan orang lain, yes. Menguntungkan perusahaan, menguntungkan orang yang di mana tempat kita bekerja. Tapi bisa membuat kita tidak bergairah setiap bangun pagi. Pastor saya selalu bersemangat bekerja, puji Tuhan. Tapi ada some point, kalau orang yang nggak panggilannya di situ, dia merasa kayak bangun pagi ini, membuat dia nggak bergairah. Ini bukan soal malas ya. Aku nggak bergairah soal bisa jadi karena malas bangun. Tapi ini orang rajin dia. Tapi ada sesuatu yang membuat dia kayak, ya aku cuma jalani hari-hariku sih. Bekerja dengan baik dan sebagainya. Tapi gak membuat dia berapi-api dan bergairah. Tapi panggilan hidup itu adalah bisa dia menguntungkan orang lain. Dan dia bisa sangat menikmatinya pada saat dia melakukannya. Bisa katakan amin. Dan kalau saudara bisa menemukan ini, arti saudara menemukan mimpi Tuhan dalam hidup saudara. Saudara menemukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. So kalau kita ngerti ini, kita benih, jangan cari apa yang ada di luar. Karena apa yang ada di luar itu sesungguhnya ada di dalam diri kita. Katakan amin. Saya lanjut lagi. Tuhan gak pernah membuat meja dan kursi. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Dia ciptakan pohon. Dia berikan kita separuh jalan buat setiap kita. Untuk kita kembangkan. Mau dijadikan apa pohon ini? Mau dikembangkan seperti apa? Selebihnya itu adalah tergantung dari kita. Nah problemnya perspektif banyakkan orang Kristen adalah mereka pikir Tuhan kasih mereka kursi dan meja. Tuhan kasih dia furniture. Padahal Tuhan kasih pohon untuk kita olah. Artinya gini, pada saat berdoanya mintanya meja dan kursi. Padahal Tuhan sudah kasih dia pohon untuk dia kelola. Nah pohon ini adalah gambaran atau analogi dari benih atau dari kekuatan atau potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Pada saat kita berdoa minta rumah, Tuhan gak jatuhin rumah dari langit. Dengan kata lain, are you with me? Tapi Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa menghasilkan uang sehingga uang itu bisa dibeli rumah, membelikan rumah. Are you with me? Pada saat kita berdoa minta mobil, misalnya saya perlu banget mobil Tuhan. Karena untuk keperluan ini, fungsi ini. Tuhan gak tiba-tiba jatuhin mobil dari langit. Tuhan kasih kita kemampuan untuk menghasilkan uang untuk bisa beli mobil itu. You got me? Nah kalau pada saat Tuhan kasih kita kekuatan itu, kita kembangkan itu. Nah pada saat orang malas belajar, pada saat orang malas mengembangkan, pada saat malas mencoba hal yang baru, pada saat orang malas untuk mengambil sebuah resiko yang baru, sama aja kita berharap minta pohon tiba-tiba berubah menjadi kursi dan meja. Saya mau katakan bukan berdoa gak penting, tapi kalau saudara berdoa minta pohon tiba-tiba yang ada di depan saudara berubah bentuk menjadi kursi dan meja, itu gak akan kejadian. Doanya salah. Harusnya doanya Tuhan beri aku hikmat. Supaya aku bisa mengembangkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Sehingga pohon ini mau jadi apa? Mau jadi meja kah? Mau jadi kursi kah? Mau jadi lemari kah? Ya mengerti katakan amin.
Gaji pas-pasan misalnya. Penghasilan pas-pasan. Nggak puas, tapi disuruh mengembangkan diri nggak mau. Sama aja minta pohon berubah jadi meja dan kursi. Gimana caranya? Saya sedang bicara tentang mimpinya Tuhan. Kita rubah perspektif kita hari ini. Katakan amin. Ini perspektif lagi, saya poin 3 nih masih ya. Jangan pernah membandingkan kekuatan orang lain dengan kelemahan atau kekurangan diri kita sendiri. Gajah diciptakan kekuatannya besar sebagai kekuatannya. Singa diciptakan suaranya besar sebagai kekuatannya, aumannya. Seekor cita diciptakan dengan larinya cepat sebagai kekuatannya. Seekor burung elang terbang tinggi itu sebagai kekuatannya. Jangan seperti gajah tiba-tiba melihat burung elang terbang lalu mulai melihat kok kenapa elang kok enak banget ya dia terbang ya. Gue kok badannya besar begini ya. Dia enak banget terbang tinggi ya, gue cuman di sini aja. That's a wrong mindset. Terus elang lagi terbang lihat, duh enak banget ya. Dia di bawah, kapan dia mau minum air dia tinggal minum, gak perlu turun, capek-capek turun ke bawah. That's a wrong mindset. Lalu lihat cita lari, gila lari ini cepet banget dia. Kok gue gak kayak gitu? That's a wrong mindset. Karena setiap kita, Tuhan telah taruh kekuatan yang berbeda masing-masing. Tuhan mau kita aman di dalam kekuatannya kita. Tuhan mau kita aman di dalam panggilannya. Tuhan mau setiap kita aman di dalam mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Catat lagi ini. Jangan pernah membandingkan pohon lain yang sudah berbuah dengan diri kita sendiri yang mungkin baru bertunas. Jangan membanding-bandingkan orang lain yang sudah pohonnya tumbuh dan menghasilkan buah. Lalu kita melihat kita minder. Padahal kita mungkin baru tunas yang mulai bertumbuh. Jangan compare. Pada saat kita mulai membanding-bandingkan, disitulah kita mulai merasa gak aman dengan diri kita sendiri. Dia berhasil, dia sukses. Tahu nggak? Dia teman sekolah loh. Aduh, nakalnya bareng sama gua. Kalau di sekolah itu duduk di samping. Sekarang dia udah jadi orang kaya. Guanya belum. Jangan banding-bandingkan. Dia mungkin pohonnya sudah berbuah. Nah saudara, apa yang saudara lakukan? Kok belum berbuah-buah? Kok potensinya belum berkembang? Karena pada saat potensi kita bertumbuh dan berkembang, kita aman dengan panggilan Tuhan, kita aman dengan kekuatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami berkatnya Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Karena setiap orang punya progresnya masing-masing. Jadi jangan membanding-bandingkan. Don't compare someone's glory with your progress. Jangan bandingkan kemuliaan orang lain, keberhasilan orang lain dengan progres yang kita capai. Kalau kita hanya sibuk membanding-bandingkan diri kita gak akan pernah sampai kepada mimpi Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. So be secure dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Perspektif yang ketiga, yang keempat proses. Benih itu butuh proses untuk tumbuh menjadi pohon. Gak ada benih yang semerta-merta tiba-tiba secara instan hari ini kita tanam, besok tiba-tiba jadi pohon yang besar. Gak ada, butuh proses. Perjalanan hidup kita menemukan mimpi dan tujuan Tuhan itu tidak kalah pentingnya dengan mimpi dan tujuan itu sendiri. Saya ulangi. Perjalanan hidup kita menemukan mimpi Tuhan atau tujuan Tuhan itu gak kalah pentingnya dengan mimpi itu sendiri. Jadi perjalanan itu yang saya sebut proses. Dan proses itulah yang membuat karakter kita terbentuk dan membuat kita bertumbuh.
Proses itu yang membuat kita menjadi matang. Kenapa bisa gitu? Karena tanpa karakter yang baik dan matang, kita gak bisa menjalani mimpi Tuhan dengan baik. Simon Petrus pada waktu dia dipanggil dari seorang nelayan menjadi penjala manusia atau menjadi rasulnya Tuhan, membutuhkan waktu, proses yang gak singkat. Dibutuhkan hampir 15 tahun juga untuk seorang Daud, mulai dari dia diurapi oleh Samuel, sampai dia menjadi benar-benar raja, menjadi raja atas Israel. Dibutuhkan proses hampir 14 tahun untuk seorang Yusuf yang menerima mimpi bahwa keluarganya akan sujud di hadapannya. Sampai dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Katakan butuh proses. Di Mazmur 105 ayat 19 di zaman NLT ini dikatakan, until the time come to fulfill his dream, the Lord tested Joseph's character. Dan yang bebasnya gini, sampai waktu tiba untuk menemui mimpinya, Tuhan menguji karakter Yusuf. Waktu Tuhan taruh mimpinya atas hidup kita, Tuhan membawa kita masuk ke dalam proses untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa matang, untuk bisa menguji karakter kita. Kenapa? Karena proses itulah yang menguji karakter kita. Itu yang mendewasakan kita. Proses itulah yang memperbesar kapasitas kita. Proses itulah yang membuat kita menjadi matang. Katakan amin. Saya tulis sebuah quote gini, God has already prepared his dream for you. He is preparing you for that dream. Tuhan sudah menyiapkan mimpinya buat saudara dan saya. Dia sedang mempersiapkan kita untuk mimpinya. Jadi hari-hari ini kalau kita mengalami proses, dia sedang mempersiapkan kita untuk mimpinya. Dia sudah kasih mimpinya kepada setiap kita. Dia mau kita menghidupi mimpinya. Dia mau kita dipersiapkan untuk masuk dalam mimpinya. Katakan amin. Yang kelima, yang terakhir. P yang kelima adalah pengaruh. Pengaruh apa yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang menentukan apakah kita bisa berjalan memenuhi mimpinya Tuhan. Atau justru malah membuat kita menjauh dari mimpinya Tuhan. Pengaruh yang kita terima setiap hari akan menentukan apakah kita bisa bertumbuh dari sebuah benih itu menjadi sebuah pohon atau justru membuat benih itu pada akhirnya mati. Dan pengaruh itu yang saya sebut lingkungan. Lingkungan itu seperti tanah di mana benih itu ditanam. Lingkungan yang baik menjadi support system buat setiap kita sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Dapat nutrisi-nutrisi yang baik. Tapi kalau lingkungannya salah, akan membuat benih yang tadinya harus bertumbuh pada akhirnya menjadi mati. Lingkungan itu membentuk mindset kita. Lingkungan itu membentuk cara berpikir kita. Lingkungan itu membentuk mental yang kita punya. Lingkungan itu membentuk cara kita melihat sesuatu. Lingkungan itu memengaruhi semangat juang kita. Bahkan seringkali terjadi ini, dengar baik, bahwa lingkungan itu seringkali yang bisa melihat potensi di dalam kehidupan kita jauh daripada diri kita sendiri melihat diri kita. Saya ulangi sekali lagi. Justru pengaruh yang baik atau lingkungan yang baik itu justru bisa melihat dan menemukan potensi yang baik di dalam kehidupan kita daripada diri kita sendiri. Mungkin kita buta dengan diri kita sendiri. Aku kayaknya melihat bahwa aku gak bisa ngapa-ngapain, pastor. Tapi justru lingkungan kita yang baik bisa melihat, hei, kamu tuh sebenarnya bisa ini loh. Aku lihat kamu mampu ini loh. Justru lingkungan yang baik yang bisa beritahu kepada kita bahwa kita punya sesuatu di dalam diri kita.
Amsal 22 ayat 5 di dalam terjemahan TPT-nya dikatakan, twisted and perverse life are surrounded by demonic influence. If you value your soul, stay far away from them. Kehidupan yang bengkok dan yang sesat dikelilingi oleh pengaruh yang jahat. Jika kamu menghargai jiwamu, jauhilah mereka. Temukan pengaruh yang tepat untuk kita bisa bertumbuh. Kalau kita menemukan pengaruh yang tepat, itu sama kayak pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang bisa bertumbuh, yang akan selalu hijau daunnya, dia akan menghasilkan buah pada waktunya. Kalau kita menemukan tempat di mana pengaruh yang baik itu dalam kehidupan kita. Hati-hati dengan orang yang ada di sekeliling kita. Karena bisa mirroring dengan diri kita. Karena memang prinsipnya seperti itu. Kalau kita ketemu dalam lingkungan yang tepat, lingkungan itu akan mirroring dengan diri kita. Tapi kalau lingkungannya salah, kita akan mirror dengan lingkungan itu. We will never be a winner when we surrounded with the loser. Ini statement yang sangat sering kita dengar. Tapi kebenarannya absolut. Kita nggak mungkin menjadi orang juara kalau kita dikelilingi oleh orang yang kalah. Hari-hari COVID merebak di mana-mana. Kita diajar untuk waspada, untuk terus positif. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang salah, yang selalu khawatir, selalu takut berlebihan, parno orang bilang, nggak lama saudara terinfeksi dengan kekhawatirannya. Kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Yang pada akhirnya membuat kita pada akhirnya tadinya percaya, yakin dengan apa Tuhan, tiba-tiba jadi ragu, jadi takut. Anxiety attack, tiba-tiba diserang oleh rasa kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif, itu akan menolong kita untuk kita tetap punya rasa percaya dan pengharapan sekalipun lingkungan kita di sekeliling kita sedang tidak baik. Amin. Kesimpulannya, so far so good? Saudara enjoy? Kalau kita tahu apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadi tahu kemana kita akan pergi. Pada saat kita tahu kemana kita akan pergi, kita akan tahu apa yang kita butuhkan. Kita jadi tahu apa yang kita perlukan. Dan kita tahu apa yang kita tidak perlukan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita tahu kemana kita mau pergi, kita jadi tahu apa yang kita perlukan. Dan kita jadi tahu apa yang kita tidak perlukan. Kalau saya misalkan mau traveling, sedang liburan, saya sedang packaging barang saya untuk pergi liburan. Tempat tujuannya jelas. Kita tahu cuacanya seperti apa. Kita tahu tempatnya seperti apa. Kita akan jadi clear dan jelas apa yang kita perlukan dan apa yang kita tidak perlukan. Saya nggak mungkin bawa celana renang pada saat saya mau pergi ke gunung misalnya. Saya nggak mungkin bawa kaos oblong pada saat saya pergi ke tempat di mana sedang musim dingin yang bersalju di sana. Saya nggak mungkin bawa jaket yang tebal pada saat saya pergi ke tempat pantai lagi musim panas. Are you with me? Karena waktu saya tahu saya mau kemana, jadi saya tahu apa yang saya perlu, saya jadi tahu apa yang saya nggak perlu. Karena banyak orang nggak tahu dia mau kemana, jadi dia nggak tahu apa yang dia perlu. Dan jadi dia juga nggak tahu mana yang harus di cut off di dalam kehidupannya. Karena dia orang nggak tahu, banyak orang nggak tahu dia mau kemana, jadi dia nggak tahu apa yang terpenting dan apa yang biasa-biasa aja. Karena banyak orang nggak tahu dia mau kemana, jadi dia nggak bisa say no kepada sesuatu yang nggak penting. Are you with me? Terkadang bukan kemana kita akan pergi yang menjadi masalah, tapi terkadang apa yang mau kita tinggalkan
dan yang mau kita lepaskan, itu yang jadi masalah. Kok sulit banget yang ngelepasin ini ya? Kok sulit banget yang meninggalkan ini ya? Kenapa sulit meninggalkan? Karena gak tahu apa yang diperlukan sesungguhnya. Karena gak tahu apa yang menjadi tujuannya. Tapi pada saya tahu saya mau traveling, saya mau pergi ke Bali, saya mau liburan, musim panas, saya sewa villa di pantai, saya gak mungkin bawa jaket tebal saya, jaket winter saya. Saya akan bawa kaos oblong saya akan bawa pakai celana pendek, saya akan pakai sandal jepit saya. Karena saya mau ke Bali. Are you with me? Tapi pada saat saya nggak tahu saya mau ke Bali, kita akhirnya banyak packing di koper kita, penuh bagasi kita dengan barang-barang yang nggak perlu. Kita bawa jaket dingin kita aja mungkin udah separuh koper udah habis. Padahal kita nggak perlu itu. Terakhir, saya enjoy banget nih sharing ini. Terkadang bukan memilih apa yang buruk dan yang baik yang menjadi masalah. Tetapi memilih antara yang baik dan yang terbaik itu yang menjadi masalah. Jadi kalau sebelum orang milih yang baik sama buruk, gampang. Jelas kok ini baik, ini buruk. Tapi untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang baik, ini butuh hikmat Tuhan. Ini perlu kita mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Are you with me? Sebagai penutup, saya saksikan diri saya sendiri karena saya tahu panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ada di Balikpapan. Tuhan panggil saya untuk di sini. Tuhan panggil saya untuk mengembalai gereja di sini. Begitu ada tawaran menarik yang luar biasa sekalipun untuk saya pindah keluar kota, saya tahu mana yang terbaik dan saya tahu mana yang hanya baik. Are you with me? Jadi dengan gampang buat saya akan say no. No thank you. No thank you. Pastor ditawarin gak? Ditawarin. Banyak gak godaan untuk keluar dari Balikpapan? Banyak banget. Tapi karena saya tahu saya mau kemana, saya tahu apa yang penting, yang terpenting, apa yang terbaik, apa yang baik, tahu apa yang perlu dan yang gak perlu. Saya dengan mantap, dengan yakin, saya putuskan diri saya. Ya udah, nggak pakai mikir-mikir. Saya nggak pakai doa dulu Tuhan, aku tanya ini kehendakmu bukan. Saya nggak usah gitu. Saya udah tahu. No. Nah, saya berharap ini saudara juga bisa menerima ini, menangkap ini. Jadi nggak begitu gampang karena dengan satu hal yang baik menarik saudara keluar dari mimpinya Tuhan. Which is kelihatannya memang baik gitu. Tapi kita harus bertanya, apakah ini yang terbaik dari Tuhan? Saya sering ngomong gini, you may have a good life, but not God's life. Kamu bisa punya kehidupan yang baik. Kelihatannya karena kerja lebih baik, uang lebih banyak, jadi hidupanmu jauh lebih baik. Lebih banyak pilihan-pilihan yang bisa saudara pilih. Tapi is that the God's life? Apakah itu mimpinya Tuhan dalam hidupmu? Belum tentu loh. Kita harus cek diri kita. Kita harus cek tanya Tuhan. Jadi buat apa kita boleh punya semua yang kita punya? Uang boleh banyak, uang boleh lebih. Jalani hari-hari baik. Tapi deep down in our heart, kita tahu ada kosong. Yang terus memanggil kita untuk kita kembali kepada mimpi Tuhan. Dan kita gak bisa bohong dengan diri kita sendiri. We know ada lubang dalam diri kita yang hanya bisa terisi ketika kita berjalan dalam mimpinya Tuhan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan itu, mungkin saya bilang mungkin uangnya jauh lebih dikit daripada apa yang baik yang ditawarkan. Tapi ada kepuasan di dalam diri kita yang gak bisa terbayarkan, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan satu janjinya lagi, pada saat kita berjalan dalam mimpinya Tuhan, He is our provider.
Nah, Tuhan gak pernah Tuhan yang berhutang. Tuhan mau kita menikmati hidup kita. Tuhan mau kita punya hidup yang bisa dinikmati. Tuhan bukannya Tuhan yang lu kerja, tapi gak ada bisa menikmatinya. Tuhan mau kita enjoy our life. Living His dream. Menghidupi mimpinya Tuhan. Dan pada saat saya sedang merenungkan ini, saya bilang, aduh saya sedang menikmati mimpinya Tuhan. Until one day benar-benar to fulfill secara penuh. Saya akan menikmati semuanya mimpi Tuhan dalam kehidupan saya. I will enjoy my life. Until it fulfillness. Sampai kepada penuhannya. Amin. So dunia bisa tawarkan yang baik, tapi mimpi dan tujuan Tuhan selalu yang terbaik. 5P. Pribadi, prinsip, perspektif, proses, dan yang terakhir pengaruh. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Thank you Jesus. Ambil waktu sejenak untuk renungkan apa yang saudara terima pagi hari ini. Kirabashira lalaba lalaba kororoboshe lalaba lalaba kinalalaba lalaba. Renungkan kirababashe lalaba lalaba kilalala. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. You've been so good to me. You've been so good to me. Mari angkat tanganmu. You've been so good to me. Oh, to think where I will be if not for you, if not for you. You've been so good to me. You've been so good to me. You've been so good. You've been so good to me. Oh, sungguh baik hidup kami Tuhan. Oh, to think where I will be if not for you, if not for you. So good to me. You've been so good to me. Thank you Lord. You've been so good to me. Oh, to think where I will be if not for you, if not for you. So GKS Balikpapan dengan baik ini. As we closing this month, belajar tentang mimpi. Mari kita tutup bulan ini dengan kita belajar untuk mengenali dan menghidupi mimpinya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia punya mimpinya secara spesifik buat setiap saudara, pribadi lepas pribadi. Dan mimpi itu gak mungkin salah. Dan mimpi itu spesifik hanya kita yang bisa kerjakan. So don't compare yourself. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Temukan, minta tolong Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta tolong lingkunganmu untuk kasih tahu potensi yang ada dalam hidupmu. Biarkan itu bertumbuh dan bertumbuh menjadi besar dan berbuah dalam kehidupan kita. Hidup dalam mimpinya Tuhan mungkin gak selalu hidup yang mudah. Dan kita tahu bahwa gak banyak hidup yang mudah. Tapi proses itu yang membentuk kita, mendewasakan kita, membuat kita matang. Untuk kita bisa mengenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. So church, I pray. Saudara yang ada di ibadah di tempat ini maupun yang saudara yang menyaksikan secara online, aku berdoa supaya Roh Kudus menolongmu untuk bisa menemukan mimpi Tuhan. Dan kalau sudah menemukan, Dia yang meneguhkan mimpi itu dalam hatimu. Sehingga kau bisa memilih apa yang terbaik,
apa yang terpenting, dari apa yang penting dan baik, atau bahkan biasa-biasa saja. Aku berdoa supaya setiap kami, Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang menghidupi mimpi-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kau punya mimpi, kehidupan kami, hidup yang diberkati Tuhan, yang bisa dinikmati, dan Kau menjadikan kami seperti yang Kau mau. Biar itu terjadi di dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi excel di dalam apapun yang kami kerjakan. Dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam apapun yang kami kerjakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk kota juga, kota Balikpapan. Kami melepaskan berkat bagi bangsa ini, bagi kota ini. Berdoa untuk pandemi yang saat ini sedang meningkat. Berdoa boleh angka penurunannya semakin menurun Tuhan. Angka COVID yang semakin menurun Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang terdampak, kami lepaskan kuasa kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada. We speak healing in Jesus name. Untuk we speak recovery Lord in Jesus name. Dan kami berdoa Tuhan buat para nakes, tenaga medis yang bekerja saat ini luar biasa. Tuhan berikan kekuatan dan damai sejahtera, dan mereka bisa menolong mereka yang terdampak di dalam nama Yesus. Ajari kami untuk terus disiplin, untuk menjaga prokes Tuhan, sehingga penyebarannya semakin melandai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripadamu, dari jemaat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk hidup dalam mimpinya Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. God bless you. Happy Sunday.